Halo semuanya, kali ini saya mau share salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang secara jadwal merupakan jalur paling awal, yaitu SNMPTN. Buat teman-teman yang sekarang duduk di kelas 12, tentu sudah banyak yang tahu apa itu SNMPTN. Tapi buat yang belum tahu, jadi SNMPTN itu adalah jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang didasarkan pada nilai akademik atau nilai rapor saja, atau bisa juga nilai akademik ditambah dengan prestasi lainnya. Jadi untuk SNMPTN hanya berdasarkan data portofolio tanpa perlu ada ujian. Nah, yang menyelenggarakan SNMPTN ini adalah lembaga yang namanya LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi di bawah Kemdikbud. Dan untuk SNMPTN ini tidak ada biayanya alias gratis. Syarat untuk bisa mengikuti SNMPTN ada dua kriteria, yaitu syarat sekolah dan syarat siswa. Kalau untuk syarat sekolah, yang pertama, harus SMA atau MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Jadi kalau lembaga pendidikan swasta yang tidak memiliki NPSN, misal seperti sekolah-sekolah non-formal atau pesantren non-formal lainnya, siswanya tidak bisa mengikuti jalur ini. Syarat yang kedua terkait kuota sekolah. Sekolah dengan akreditasi A bisa mendaftarkan 40% dari total jumlah siswa kelas 12-nya. Dan untuk akreditasi B 25% dan untuk akreditasi C atau lainnya 5%. Jadi tidak semua siswa bisa mendaftar SNMPTN ini, tapi dibatasi hanya siswa-siswa terbaik dari sekolah masing-masing sesuai kuota akreditasinya. Dan yang ketiga, sekolah harus mengisi PDSS atau pangkalan data dan siswa. Di sana, sekolah harus mengisikan nilai rapor siswa-siswa yang dinyatakan eligible atau masuk kuota sesuai persentase akreditasi tadi. Setelah membahas persyaratan sekolah, sekarang untuk persyaratan siswa. Yang pertama, harus siswa kelas 12 di tahun 2022 ini. Jadi untuk siswa yang sudah lulus tahun sebelumnya tidak bisa mendaftar. Kemudian siswa harus memiliki NISN serta terdaftar di PDSS atau dinyatakan eligible. NISN untuk semua siswa di sekolah yang sudah mempunyai NPSN tentu tidak ada masalah. Kalau terkait PDSS ini berarti siswanya harus masuk kuota sesuai akreditasi sekolahnya tadi. Yang ketiga, rapor siswa mulai semester 1 sampai 5 harus sudah terisi di PDSS. Untuk mengisikan rapor di PDSS ini dihandle oleh sekolah, dan ini adalah syarat mutlak karena SNMPTN seleksinya didasarkan atas nilai akademik atau rapor siswa. Dan yang keempat, bagi siswa yang memilih prodi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio seni atau olahraganya. Kriteria portofolio seni atau olahraga yang bisa dicantumkan adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 olahraga, kemudian ada seni rupa, desain dan kriya, kemudian ada tari, teater, musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, serta yang terakhir adalah seni pedalangan. Setelah kita tahu persyaratan sekolah dan siswa, sekarang pilihan prodi yang bisa diambil untuk jalur SNMPTN ini yaitu siswa bisa memilih hingga 2 prodi dari 1 PTN yang sama atau dari 2 PTN yang berbeda. Maksudnya boleh di sini artinya tidak wajib. Misal jika siswa kekeh atau yakin hanya dengan 1 pilihan prodi saja, maka boleh hanya memilih 1 prodi. Kemudian jika siswa memilih 2 prodi, salah satu lokasi atau wilayah PTN-nya harus berada di provinsi yang sama dengan asal sekolahnya. Bagaimana kalau hanya memilih 1 prodi? Kalau hanya memilih 1 prodi, berarti dia bisa memilih PTN di provinsi manapun. Kemudian selanjutnya, disarankan untuk tidak memilih prodi lintas minat. Misal, prodi pertama milih informatika, kemudian prodi kedua memilih sastra. Ini sifatnya tidak mengikat, tapi hanya berupa saran saja, tergantung tentuan masing-masing PTN yang dituju.
Nah, sekarang yang penting ini terkait jadwal. Jadi ada jadwal untuk sekolah, ada jadwal untuk siswa. Di sini yang saya cantumkan hanya jadwal untuk siswa saja, karena untuk sekolah hampir sudah selesai sih prosesnya. Untuk siswa, yang pertama, registrasi akun LTMPT bisa dilakukan mulai tanggal 10 Januari kemarin hingga 15 Februari besok. Kemudian setelah itu melakukan pendaftaran SNMPTN. Di sini proses untuk pilih prodi dan lainnya mulai tanggal 14 Februari sampai tanggal 28 Februari. Jadi cuma 2 minggu. Lalu kemudian setelah mendaftar, tinggal menunggu pengumuman nanti di tanggal 29 Maret. Waktu antara pendaftaran hingga pengumuman lumayan, jadi teman-teman bisa sambil menunggu, bisa sambil banyak-banyak berdoa, dan tetap belajar. Di samping selain biar tambah pintar, tentu juga untuk antisipasi jika kok ternyata nanti belum beruntung di jalur SNMPTN ini. Jadi untuk persiapan untuk SBMPTN. Tapi semoga saja teman-teman bisa lolos sesuai harapan di prodi impiannya masing-masing. Nah, sebagai penutup, setelah teman-teman mengetahui informasi tentang SNMPTN tadi, selanjutnya langkah yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, pastikan teman-teman masuk dalam kategori siswa eligible. Siswa eligible itu apa? Ya tadi, siswa berprestasi di sekolah masing-masing tadi yang masuk dalam kuota sesuai akreditasi sekolahnya. Nah, untuk teman-teman bisa mengetahui apakah dia masuk eligible atau tidak, bisa ditanyakan ke kepala sekolah masing-masing. Kemudian setelah syarat pertama terpenuhi, silahkan teman-teman melakukan pendaftaran akun LTMPT, kemudian melakukan pendaftaran SNMPTN sesuai jadwal. Kemudian yang terakhir, lakukan daftar ulang di PTN tempat teman-teman lolos seleksi. Sebagai info, siswa yang dinyatakan lolos seleksi SNMPTN tidak bisa mengikuti jalur SBMPTN. Jadi kalau sudah lolos kok tidak daftar ulang, nanti tidak bisa ikut SBMPTN dan akhirnya kesempatan untuk bisa masuk di kampus dan prodi impiannya jadi hilang. Kurang lebih itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat dan terima kasih.